Mohon seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan itu lembaran cerita firman Tuhan yang sudah dibagikan, supaya sebentar ketika firman Tuhan diberitakan semua sudah disiapkan dengan baik. Ketika kita masuk dalam ibadah, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Puji Tuhan adik-adik. Sekali lagi Kak Ibi mau sapa kita semua, baik yang ada di tempat sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Selamat sore adik-adik. Sore. Apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Sekali lagi, apa kabarmu hari ini adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Puji Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita yang terbaik, hidup kita yang terbaik untuk mempersembahkan ibadah yang sungguh kepada Tuhan. Karena Kak Ebi percaya, baik Kak Ebi, Kak Febi, Kak Esterina yang ada di tempat ini maupun seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang sementara mengikuti acara ibadah ini dan akan terus mengikutinya dengan baik. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan membuat kita masih ada sampai saat ini. Mari nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukurku. Haleluya. Puji Tuhan. Kak Ebi undang bangkit berdiri semua. Kak Ebi undang bangkit berdiri semua. Haleluya. Aku datang padamu, naikkan ucapan
tangan, tutup mata, kita mau menghormati Tuhan lewat doa kita kepada Tuhan. Mari ikut Kak Emi sembahyang. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini Tuhan masih beri waktu bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami terpisah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di dalam hidup kami, dalam hati kami, di dalam rumah kami, dalam kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah sekolah minggu sore ini. Dari awal sampai akhirnya boleh jadi sesuai kehendak Tuhan. Kuasa iblis yang mau mengganggu kami mau satukan hati kami mau gagalkan, hancurkan niatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada kebebasan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami buka, tabiskan ibadah sekolah minggu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang mau memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore adik-adik. Sore, sore, sore. Kak Febi mau menyapa adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Selamat sore adik-adik. Sore, sore, sore. Lebih kencang lagi. Selamat sore adik-adik. Sore, sore, sore. Puji Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Yakin dan percaya keadaan saat ini tidak membatasi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan saat ini. Kita akan bergirang-girang bagi Tuhan. Adik-adik yang di rumah sama-sama kita berbicara. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus
kembali diberkati dengan firman Tuhan. Mari dengan penuh kerinduan yang besar kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang ada di tempat sini, kakak-kakak yang ada, bahkan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah sana, mari miliki kerinduan yang sama, bahwa ku rindu, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah yang ajaib. Mari sama-sama orang nyanyikan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah yang besar yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu yang mau tetap setia, percaya dan berharap sungguh hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita, ku ingin dengar cerita. Mari nyanyikan pujian ini dengan rasa haus, lapar dahaga akan firman Tuhan tentang perbuatan Allah yang besar. Biarlah cerita ini tersimpan dalam hatiku sampai selama. Mari semua anak sekolah minggu, kamu yang ada di rumah, angkat tanganmu, katakan, ku ingin dengar. Tuhan Yesus sedang melihat tangan-tangan kami, bahkan tangan-tangan anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengangkat tangan di hadapanmu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang adalah perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Oh, haleluya. Oh, sampai selama. Oh, lagi dengan penuh kerinduan katakan, oh, ingin dengar. Tuhan Yesus, Engkau menjadi kerinduan hati kami. Rasa lapar, haus dan dahaga akan hadirat-Mu Bapa. Engkaulah setiap anak-anak sekolah minggu yang sementara mengangkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Bapa, sampai selama. Oh, lagi katakan, ku ingin dengar cerita, ku ingin dengar. Kami percaya Engkau sanggup berkarya dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan. Menjamah setiap hati, Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu yang sementara beribadah di rumah mereka masing-masing, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Oh, haleluya. Lagi katakan, ku ingin dengar ceritaku, ingin dengar cerita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah cerita ini tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini, biarlah cerita ini tersimpan dalam hatiku sampai selama. Oh, biarlah cerita ini, biarlah cerita ini tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Mari kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari dengan sikap doa yang baik, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik.
Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Tuhan sempurnakan pengagungan kami dari anak-anak sekolah minggu. Dan kami rindu saat sore hari ini mendengar sebagian cerita kebenaran firman-Mu, cerita tentang perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami semua. Tuhan tolong mampukan kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada untuk kami mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk menikmati indahnya kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami siap dengar firman-Mu. Bersyukur kepada Tuhan yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat sore hari ini kita orang akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Seperti pujian tadi berkata, firman Tuhan itu adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kak Ebi yakin semua yang ada, baik yang ada di sini, Kak Ebi, Kak Esther, Kak Feby, teman yang lain yang merasakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kak Ebi yakin kalau kita orang masih kuat, orang masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun saling berjauhan satu dengan yang lain. Orang yakin percaya itu karena kebaikan Tuhan. Karena apa? Kebaikan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan yang besar yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kita semua. Dan sore hari ini Kak mau bawa cerita firman Tuhan tentang gembala yang baik. Tentang apa adik-adik? Sekali lagi dengan nyaring, adik-adik yang ada di rumah, katakan tentang apa? Gembala yang baik. Kalau kita orang belajar tentang firman Tuhan, ada salah satu tokoh Alkitab. Dia seorang raja yang besar. Dia adalah seorang panglima yang gagah perkasa. Dalam Mazmurnya, dia mengumpamakan dirinya sebagai seorang domba. Dan Yesus adalah gembalanya yang baik. Nah, lewat lembaran-lembaran yang sudah dibagikan kepada adik-adik, di situ ada 4 gambar yang menceritakan bagaimana sebenarnya itu gembala yang baik. Raja Daud mengumpamakan dirinya seperti domba-domba, dan dia mengumpamakan Yesus sebagai gembala yang baik. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi seorang gembala yang baik, ya, untuk menjadi seorang gembala yang baik itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Seorang gembala yang baik, coba adik-adik lihat di lembaran kertas firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada adik-adik. Di sana pada gambar yang pertama, gembala yang baik adalah gembala yang mampu membawa domba-dombanya ke tempat yang aman. Sekali lagi, gembala yang baik, Daud katakan bahwa adalah gembala yang mampu membawa domba-dombanya di tempat yang aman. Adik-adik lihat dalam lembaran kertas yang sudah dibagikan, ketika domba-domba itu sementara tidur, ya, gembala yang baik dia tidak tertidur, dia tidak terlelap. Karena apa? Dia menjaga supaya domba-dombanya tetap apa? Tetap aman. Dia tidak mau tertidur. Sekalipun itu domba-domba ada bermain, ada makan, ada berjalan ke sana kemari, ada tidur sekalipun, itu gembala yang baik tetap dia jaga dengan mata yang tidak pernah terlelap. Untuk menjaga apa? Supaya domba-dombanya tetap aman. Nah, dalam gambar yang kedua, adik-adik lihat ya, dalam gambar yang kedua, Daud katakan bahwa gembalanya yang baik yaitu
di padang yang berumput hijau, sehingga domba-domba itu tidak akan merasa apa? Kelaparan, karena ada rumput yang hijau yang selalu tersedia bagi mereka. Itu adalah gembala yang baik. Nah, sehingga ya Daud berkata, dia selalu merasa senang. Dia tidak akan pernah takut karena gembala yang baik itu selalu menuntunnya pada air yang tenang, pada rumput yang hijau. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang ada di rumah yang sementara memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat juga pada gambar yang ketiga, pada lembaran yang kedua, di sana ya, dalam kebenaran firman Tuhan yang lain, firman Tuhan berkata itu gembala yang baik. Adik-adik lihat di gambar. Itu gembala sementara apa? Panggil domba-dombanya. Ya, dia tahu satu persatu itu domba-domba punya nama. Nah, dia panggil satu-satu. Kalau dicerita di bagian lain firman Tuhan, ada berapa domba yang adik-adik pernah dengar? Ada 100. Dia panggil gembala yang baik, hafal itu 100 domba. Sehingga ada satu domba yang tidak ada, dia panggil, bahkan dia cari. Itu gembala yang baik. Dia kenal satu persatu. Kalau seandainya contoh, sore hari ini Kak Ebi kasih contoh. Domba satu nama Joycelyn, domba dua nama Yohana, domba ketiga nama siapa ini? Keisha Mamangkai. Yang ada di rumah sana Keisha Katili. Domba keempat, domba yang kelima Prisil Nayoan. Tuhan kenal, Tuhan ingat. Sebagai gembala yang baik, dia ingat. Kalau Kak Ebi jujur seringkali lupa. Keisha Mamangkai saja biasa Kak Ebi bilang Keisha Katili. Karena apa? Manusia terbatas, tetapi gembala yang baik yang seperti Daud katakan adalah gembala yang tahu, gembala yang maha tahu. Dia bukan cuma sekedar tahu, tetapi dia maha tahu. Dia mengenal setiap domba-dombanya. Bahkan seluruh anak-anak sekolah minggu jemaat GPDI Betani yang ada kurang lebih 38 orang, ya, Tuhan sebagai gembala yang baik, dia kenal adik-adik satu persatu. Dia tahu Joycelyn sekarang sudah umur berapa, Yohana sekarang sudah umur berapa, Keisha Mamangkai sekarang sudah umur berapa. Gembala yang baik yang adalah Tuhan, dia tahu. Itu Prisil yang masih kecil, Tuhan tahu Prisil itu tinggal di bagaimana, anaknya Ko Yesu dan Ci Ivana. Dia sekarang umur sekian. Dia Tuhan, gembala yang baik, tahu, mengenal semua domba-dombanya. Bahkan bukan cuma sampai di situ. Daud katakan gembala yang baik yang adalah Tuhan Yesus Kristus, ketika ya domba-dombanya sementara ada di padang rumput yang hijau, yang sementara makan rumput, yang sementara bermain. Ketika ada apa ini? Gambarnya ini ada apa? Serigala. Ada binatang jahat datang mengganggu domba-domba ini. Atau apa? Selain serigala, singa. Apalagi yang bisa menyerang domba-domba ini? Selain singa, serigala, harimau, binatang yang buas hendak datang apa? Bukan cuma mengganggu sama domba-domba ini, tetapi orang mau apa? Suka menerkam. Ketika binatang-binatang buas itu datang, ya, domba-domba ini berteriak, Tuhan, gembala yang baik, tolong saya, tolong saya. Nah, kira-kira kayak mau tanya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, Tuhan gembala yang baik mendengarkannya atau tidak?
Sekali lagi, semua katakan mendengarkan atau tidak? Mendengarkan. Ya, karena dia Yesus adalah gembala yang baik. Dia selalu ada buat Kak Ebi, buat anak-anak sekolah minggu yang di rumah, buat anak-anak dan guru-guru yang ada di sini. Dia selalu ada untuk kita. Ketika kita orang ada dalam kesusahan, berteriak, Tuhan, tolong saya. Ya, Tuhan Yesus, tolong saya. Firman Tuhan katakan, Tuhan pernah terlambat atau tidak? Tidak pernah terlambat. Dia adalah gembala yang baik, tidak pernah terlambat untuk menolong kita sebagai domba-dombanya. Nah, mungkin anak-anak sekolah minggu pada saat waktu hari-hari yang lalu pernah merasakan sakit, berdoa, Tuhan, tolong saya, sembuhkan saya. Bukan, kalau umpamanya ada kesusahan waktu belajar di sekolah, ya Tuhan, kasih hikmat bagi saya supaya saya mampu mengerjakan soal ini. Asal dia punya tanda kutip, jangan kau tidak belajar, kau minta tolong sama Tuhan. Kira-kira Tuhan mau tolong itu atau tidak? Ya jelas tidak. Tetapi ketika orang melakukan, orang punya bagian sebagai anak sekolah minggu, belajar. Dan ketika kita orang dalam kesusahan, dalam kesulitan, orang minta tolong kepada dia, Tuhan yang adalah gembala yang baik. Tentunya dia gembala akan siap menolong kita. Ya, puji Tuhan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan ini kembali datang kasih ingat, mengingatkan kita orang semua bahwa kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu apa? Katakan sama-sama. Tidak perlu apa? Takut, karena kita orang punya apa? Punya apa? Gembala yang baik. Mari sama-sama katakan dengan Kak Ebi, baik anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di sini. Mari sama-sama katakan sama-sama dengan Kak Ebi. Aku tak perlu takut. Aku tak perlu takut. Karena aku mempunyai Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Puji Tuhan, tentunya karena Tuhan Yesus itu gembala yang baik, kalau orang diumpamakan sebagai domba, orang harus jadi domba yang apa? Domba yang apa? Yang baik juga. Ya, Tuhan mau juga jadi domba yang dengar ngaran. Harus ke kanan. Ya, kalau Tuhan tuntun ke kiri, harus ke kiri. Jangan Tuhan ada tuntun ke kanan, apa? Dia lari ke kiri. Akhirnya jatuh ke jurang seperti kebenaran firman Tuhan di bagian yang lain. Tetapi sebagai gembala yang baik, Tuhan dikasih biar itu satu yang siapa? Sudah hilang. Firman Tuhan bilang ya, dia apa? Kasih tinggal ini yang berapa? 99 ekor domba yang sudah ada dalam kandang. Dia pergi berbalik untuk mencari yang seekornya. Jadi jangan juga orang pandang ente berpikir tidak apa-apa jadi domba yang biarkan sejatuh ke jurang, tetap Tuhan mau tolong. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Kita harus berusaha sebagaimana Tuhan itu. Orang juga anak-anak sekolah minggu harus menjadi domba yang baik. Ketika kita orang menjadi domba yang baik, firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, Kak Ebi undang Kak Febi akan bacakan itu Alkitabnya Kak Febi. Mazmur 23. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di sini maupun yang ada di rumah sana buka Alkitab sama-sama.
Mazmur pasalnya yang ke-23. Ya, sudah ada tandanya kayak di situ. Ya, puji Tuhan. Mari sini kayak ini. Ya, baca dengan baik dengan suara yang nyaring kayak ini. Puji Tuhan. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4 saja. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Tuhan gembala yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu merupakan janji Tuhan. Gembala yang baik untuk kita, domba-domba yang mau baik, terus mendengarkan perintah Tuhan, terus mendengarkan aturan dari Tuhan, sehingga janji Tuhan, ya, janji Tuhan sebagai gembala yang baik tergenapi bagi kita sebagai domba-dombanya. Siapa anak-anak sekolah minggu yang mau menikmati janji Tuhan? Angkat tangan. Yang di rumah mari angkat tangan yang mau menikmati janji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu percaya semua kita ketika kita orang menjadi anak-anak sekolah minggu, pribadi-pribadi yang baik di hadapan Tuhan, janji Tuhan yang adalah ya dan amin pasti tergenapi untuk kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kunci tangan, tutup mata. Ya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat sore hari ini. Mari ambil sikap doa yang baik. Bagaimana cara kita mau menghormati Tuhan lewat doa kita. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah sana, mari sikap doa yang baik. Hormati Tuhan lewat doa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang begitu indah, yang kembali datang meneguhkan kami bahwa kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak perlu takut dalam menjalani hari-hari hidup terakhir ini. Karena apa? Kami mempunyai Tuhan yang adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun kami di air yang tenang, selalu menuntun kami di padang rumput yang hijau. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, kami tidak akan pernah takut, karena ada gada Tuhan yang selalu menopang dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini semua kami anak-anak sekolah minggu yang ada, kami berdoa Tuhan mampukan kami Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga janji firman Tuhan, janji firman-Mu yang adalah gembala yang baik itu akan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami semua anak-anak sekolah minggu. Firman-Mu akan menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penyampaian dari Kak Edi, mohon perhatian dari seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Lembaran yang sudah dibagikan pada minggu yang lalu itu merupakan tugas untuk adik-adik ya. Tugasnya untuk diwarnai dengan benar, dengan baik. Karena apa? Besok pada saat Kak Febi atau Kak Marinus akan membagikan warta, gambar-gambar ini atau lembaran-lembaran ini yang sudah diwarnai akan dikumpulkan, ya, akan dikumpulkan, ya. Jadi adik-adik sekali lagi, karena sudah dari minggu lalu
dan masih ada waktu 1 hari kurang lebih untuk adik-adik mewarnai 4 gambar ini. Jadi mulai malam ini kalau tidak ada kerjaan di rumah, bergambar ya, gambar warnai dengan baik. Karena apa? Ya, karena apa? Seperti orang punya kegiatan-kegiatan yang lalu, setiap kreativitas adik-adik maupun itu mewarnai atau yang lain-lain akan mendapat stiker. Dan kalau di antara adik-adik mewarnai dengan baik, ya akan dinilai nanti warnanya akan diberi 5 stiker. Itu yang baik. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan menilainya. Yang menilai 5, 4, 3, 2, 1. Ya, itu dia punya stiker. Jumlah stiker akan didapat oleh adik-adik ketika menggambar dengan baik. Jadi perhatian kepada anak-anak sekolah minggu bahkan orang tua bahwa gambar yang sudah dibagikan ini diwarnai, dan besok sore pada saat pengerja Kak Feby atau Kak Marinus akan membagikan warna akan dikumpulkan untuk dinilai. Puji Tuhan, demikianlah penyampaian atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa nama ditulis ya. Di setiap gambarnya ditulis nama supaya ditahu siapa yang itu gambar. Sekali lagi, setiap dalam lembaran pekerjaannya adik-adik yang sudah diwarnai harus tulis nama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di sini, guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani, bahkan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang sudah mengikuti acara ibadah sekolah minggu saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saatnya kita akan menutup acara sekolah minggu ini. Kita akan bangkit berdiri semua dengan sikap doa dan penyembahan yang baik. Terang nyanyikan itu pujian. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, dan memperluas daerahku.
anak sekolah minggu, jemaat GPD Betani bagaimana? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus melindungi kami. Tuhan Yesus menjauhkan sakit. Kami percaya dengan yakin dalam iman dan dalam roh kami, seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada, bahwa Tuhan yang adalah gembala kami. Kami tidak perlu takut. Kami tidak akan kekurangan. Kami tidak perlu takut. Karena apa? Ada perlindungan Tuhan yang besar. Ada perlindungan Tuhan yang ajaib, yang selalu menjaga dan melindungi kehidupan kami. Saat sore hari ini, dalam doa kami di hadapan Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat-saat ini sedang menghadapi pandemi C-19. Tuhan, kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan bangsa kami dari pandemi ini cuma Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, berbelas kasihanlah bagi bangsa dan negara kami, bagi umat manusia saat ini, Bapa. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Ampuni kami dari setiap kesalahan, dari setiap kelalaian, dari setiap dosa kami yang menyakitkan hati Tuhan Yesus. Berkati kami, pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami. Teristimewa Tuhan, kami mau berdoa buat kota bagaimana, di mana Tuhan izinkan kami tinggal. Biarlah perlindungan Tuhan menjadi milik bagian kota kami. Ada pengawalan Tuhan di siang hari tiang awan, dan di malam hari ada tiang api. Ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di rumah-rumah tempat tinggal kami. Kami percaya ada proteksi Tuhan bagi kami, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan, karena kami percaya di dalam tangan Tuhan kami terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, kami percaya kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, Gembala kami yang ajaib, Gembala kami yang baik. Sempurnakan ibadah yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami tutup seluruh rangkaian acara ibadah sekolah minggu sore hari ini, bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersyukur sama-sama dengan nyari katakan amin. Selamat sore